Bab 3 Wilayahmu. Alam spiritual utara dibagi menjadi 9 wilayah. Masing-masing dikuasai oleh seorang penguasa dan di antara 9 wilayah ini, mereka bersekutu atau menentang satu sama lain. Itulah juga bagaimana alam spiritual utara selalu mempertahankan situasi 9 wilayah. Selain dari 9 wilayah, masih ada kekuatan yang kuat yang harus diperhitungkan di alam spiritual utara. Itu adalah Akademi Spiritual Utara. Namun, dibandingkan dengan 9 wilayah yang menyebabkan banyak perselisihan, alam spiritual utara selalu dipertahankan netral. Mereka tidak memiliki ambisi untuk bersaing memperebutkan tanah. Mereka hanya akan menempel di daerah mereka dan menarik siswa. Karena inilah Akademi Spiritual Utara memiliki status yang begitu tinggi di dalam alam spiritual utara. Dan Akademi Spiritual Utara juga memiliki tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk memasuki 5 akademi besar. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua bangsawan. Karena mereka semua mengerti, meskipun mereka memiliki posisi yang layak dalam alam spiritual utara, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan 5 akademi besar. Dengan demikian, mereka akan mengirim anak-anak mereka, setelah mereka cukup umur, ke Akademi Spiritual Utara untuk melatih untuk mendapatkan tempat-tempat ini. Karena itu, kekuatan yang tidak boleh disinggung orang dalam alam spiritual utara adalah Akademi Spiritual Utara. Wilayahmu, kotamu. Saat Mu Chen berjalan keluar dari transfer spiritual arai, suara ramai memasuki telinganya. Dia melihat kotamu yang makmur dan tersenyum tipis. Kotamu adalah kota utama di wilayahmu dan ayahnya Mu Feng adalah tuan wilayahmu. Tuan kecil, Anda kembali dari Akademi Spiritual Utara. Cepat dan lapor ke Lord Territory. Dekat transfer spiritual arai, ada beberapa penjaga wilayahmu yang melindunginya. Begitu mereka melihat bocah itu berjalan keluar dari arai spiritual, mereka terkejut sesaat. Tetapi segera mereka tiba-tiba bersukacita dan datang. Aku sudah menyusahkan kalian semua. Tapi tidak apa-apa jika aku kembali sendiri. Mu Chen mengarahkan senyum ke arah penjaga. Dia tumbuh di tempat ini dan akrab dengan banyak orang. Meskipun dia adalah putra tuan wilayah, sikapnya sangat baik. Dengan demikian, dia cukup disambut di dalam wilayahmu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada para penjaga yang penuh gairah dan terbang menuju pusat kota. Tak lama setelah itu, istet besar muncul di matanya. Di depan istet, ada 2 kata besar, Mu Istet. Jelas bahwa istetmu sangat dijaga. Namun, Mu Chen tidak peduli tentang itu semua dan langsung berlari ke dalam. Para penjaga juga tersenyum hangat setelah mereka mengenalinya dan membungkuk padanya. Setelah itu, mereka tidak lagi peduli. Ayah, Mu Chen masuk ke istet dan menyerbu ke ruang tamu. Dia kemudian memperhatikan bahwa ada 2 sosok. Di kursi tuan rumah adalah seorang pria dengan jubah hitam. Dia memiliki tubuh yang tegak dan ekspresi tekad di wajahnya. Satu-satunya hal yang membuatnya tampak agak tua adalah rambut putih yang mengambang di kepalanya. Tetapi Anda bisa melihat dengan samar bahwa dia pasti orang yang tampan ketika ia masih muda. Orang itu adalah ayah Mu Chen, Mu Feng. Dia juga adalah penguasa wilayahmu. Di kursi kanan Mu Feng, ada seorang pria parubaya yang ramping. Di dalam murid pria itu ada sedikit masalah dan dia tampak agak gelap. Bibir mungilnya menunjukkan suasana keras. Tapi suasana keras itu menyebar banyak setelah dia melihat Mu Chen bergegas ke ruang tamu. Di antara kedua alisnya, senyum lembut muncul. Tidak apa-apa jika kamu kembali. Mengapa kamu harus berteriak? Mu Feng meletakkan barang-barang di tangannya dan menatap anak laki-laki yang masuk melalui pintu. Dia tidak bisa tidak memarahinya dengan lembut. Namun, ada kehangatan yang keluar dari kedalaman matanya. Tuan wilayah, jarangmu kecil kembali. Secara alami kita akan merasa bahagia. Pria parubaya kurus tersenyum saat berbicara. Sepertinya hanya Paman Zhou yang mengerti. Mu Chen duduk di kursi dan menyeringai pada pria kurus itu. Melalui cara mereka berbicara, Anda dapat mengatakan bahwa mereka cukup dekat. Paman Zhou bernama Zhou Ye. Dia juga teman seumur hidup ayahnya. Saat itu, ia mengikuti ayahnya dan membunuh dalam alam spiritual utara dan akhirnya membantu dan mendukungnya untuk menjadi penguasa wilayahmu. Dia juga menyaksikan Mu Chen tumbuh dan karenanya,
Dia selalu memperlakukan Mu Chen sebagai anaknya sendiri. Perasaan yang mereka bagi di antara mereka secara alami luar biasa. Hah, Anda maju ke tahap gerakan spiritual. Mu Feng tersenyum dan berkata dengan terkejut ketika dia melihat Mu Chen. Mendengar ini, Zhou Ye juga menatap Mu Chen dengan heran. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendeteksi aura spiritual yang dipancarkan dalam tubuh Mu Chen. Aku maju ke dalamnya beberapa waktu lalu. Mu Chen mengangguk. Berbicara tentang hal ini agak membosankan. Tidak ada banyak hal menarik tentang hal itu. Sepertinya kamu kembali untuk seni spiritual saat itu. Mu Feng tersenyum. Hanya setelah Anda maju ke tahap gerakan spiritual Anda akan dapat belajar seni spiritual. Dan dengan mempelajari seni spiritual, Anda kemudian akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari energi spiritual. Aku harus bertarung melawan seseorang 10 hari kemudian. Mungkin sedikit menyusahkan jika saya tidak belajar seni spiritual. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan menjelaskan masalah tentang tantangan Liu yang ketika Mu Feng dan Zhou Ye melemparkan tatapan curiga ke arahnya. Tidak ada orang-orang dari keluarga Liu yang baik. Petik 2. Setelah Zhou Ye mendengar tentang hal itu, matanya menjadi sedikit ganas dan dia berkata, keluarga Liu telah menjadi semakin arogan tahun ini. Meskipun wilayah Liu dapat dianggap sebagai nomor satu di alam spiritual utara, apakah mereka berpikir bahwa wilayahmu lemah? Petik 2. Mu Feng tersenyum tanpa peduli dan berkata, saya tidak bisa membayangkan bahwa Liu yang benar-benar akan memiliki pulsa spiritual. Keluarga Liu benar-benar diberkati. Petik 2. Itu hanya pulsa spiritual tingkat manusia. Petik 2. Zhou Ye berkata, namun, dia sedikit mengernyit saat mengatakan ini. Dia memandang Mu Chen dan berkata, kekuatan Liu yang juga pada tahap awal gerakan spiritual. Dengan bantuan puls spiritual, tidak akan mudah bagi seseorang di fase tengah tahap gerakan spiritual untuk menghadapinya. Mu kecil, apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Petik 2. Mu Chen tersenyum. Dia sudah menyerang seseorang dengan puls spiritual tingkat surga. Mengapa dia peduli dengan pulsa spiritual tingkat manusia belaka? Dibandingkan dengan individu gila di jalan spiritual, Liu yang tampaknya terlalu berpengalaman. Mu Feng menatap wajah polos Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa putranya berubah setelah dia kembali dari jalan spiritual. Meskipun pria kecil ini akan tampak lembut dan sederhana, Mu Feng masih bisa mendeteksi aura dingin dan tajam yang tersembunyi di bawah wajah lembut dan polos itu karena pengalamannya membunuh orang. Aura tajam itu seperti naga yang tidak aktif. Tidak apa-apa ketika tidak meraung. Tetapi begitu meledak, pasti akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Perubahan itu membuat Mu Feng sedikit terkejut dan juga sedikit senang. Dia sangat mengkhawatirkan putra satu-satunya. Adapun mengapa Mu Chen akan ditendang setengah jalan melalui jalan spiritual, dia bingung. Tetapi dia tidak meminta lebih banyak. Dia percaya bahwa putranya tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakannya. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke sini untuk memilih beberapa seni spiritual. Mu Feng berdiri dan melambaikan tangannya ke Mu Chen. Lalu, dia berjalan menuju halaman belakang. Setelah Mu Chen menyapa Zhou Ye, dia dengan cepat mengikuti. Dia mengikuti Mu Feng dan melewati halaman belakang. Pada akhirnya, mereka berhenti di dekat pintu batu yang dijaga ketat. Aura spiritual yang kuat menyebar dari telapak tangan Mu Feng, berubah menjadi sinar cahaya dan memenuhi pintu batu. Di belakang Mu Feng, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi menjilat mulutnya. Ayah memang individu yang kuat di tahap roh. Fluktuasi sebenarnya sekuat ini. Dalam pelatihan, Anda akan mulai pertama di tahap sensing. Anda akan merasakan aura spiritual di dunia. Setelah itu adalah tahap gerakan spiritual. Pada level ini, Anda akan dapat menyerap aura spiritual ke dalam tubuh. Tahap setelah gerakan spiritual adalah tahap rotasi spiritual. Anda akan dapat menyingkat aura spiritual dalam tubuh menjadi sebuah siklus. Tingkat energi spiritual akan jauh melampaui tahap gerakan spiritual. Melewati tahap rotasi spiritual, Anda akan mencapai tahap roh. Ini dapat dianggap sebagai level pemisah. Mu Feng berada di level ini. Setelah Anda melangkah ke tahap roh, Anda bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga dalam alam spiritual utara.
Kekuatan-kekuatan di tingkat ini memiliki kekuatan pertempuran jauh melampaui tahap rotasi spiritual. Ini karena Anda akan dapat memperoleh kemampuan unik setelah mencapai tahap roh. Itu adalah kemampuan untuk menelan roh binatang. Yang disebut roh binatang adalah roh dari sejuta binatang di dunia. Setelah Anda menelannya, Anda akan dapat memperoleh beberapa kekuatan dari binatang spiritual. Dengan menggabungkannya dengan energi spiritual Anda sendiri, kekuatan tempur Anda secara alami akan melambung. Di dalam surga dan bumi ini, ada catatan binatang. Ini membagi banyak hewan spiritual di dunia menjadi dua peringkat, surga dan bumi. Dan roh binatang spiritual yang dicerna Mu Feng adalah salah satu yang dia temukan karena kebetulan yang beruntung. Ini dikenal sebagai Dragon Firebird. Dalam peringkat bumi dari catatan binatang, itu berada di peringkat 85. Selama tahun-tahun ketika Mu Feng bepergian ke seluruh alam spiritual utara dan menjadi tuan wilayahmu, roh burung Dragon Fire telah berkontribusi banyak. Berderit. Petik 2. Sementara Mu Chen terganggu, pintu batu yang berat perlahan-lahan terbuka dan suara berat berderit terdengar. Setelah pintu batu terbuka, bau debu menyerbu ke wajah mereka. Mu Feng mengipasi menggunakan tangannya dan berjalan. Mu Chen juga cepat-cepat mengikuti. Sebuah kamar muncul setelah melewati pintu batu. Di dalam ruangan, ada banyak cahaya api redup dan barisan rak batu mulai muncul di depan mata seseorang. Di rak batu, banyak gulungan naskah mulai berkedip samar. Mata Mu Chen bersinar saat dia melihat berbagai skrip di dalam ruangan. Itu jelas bahwa mereka semua seni spiritual. Mu Feng bertepuk tangan. Dia memandangi kamar itu dan menatap bagian terdalam untuk sesaat. Kemudian, dia segera berkata dengan senyum tipis, semua persediaan seni spiritual yang dimiliki ayahmu ada di sini. Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Saya ingin melihat mana yang akan Anda pilih. Petik 2. Bab 4 Seni Pagoda Hebat. Mata hitam Mu Chen bersinar saat dia menatap bagian dalam kamar batu. Sebagai penguasa wilayahmu, Mu Feng dapat dianggap sebagai salah satu individu terkuat di alam spiritual utara. Koleksi yang disimpannya selama bertahun-tahun tentu tidak akan lemah. Terhadap ayahnya, Mu Chen tidak bertindak sopan sama sekali. Dia bergegas ke ruang batu dan secara acak mengambil naskah. Dia meliriknya. Kata-kata terang muncul dari naskah. Seni spiritual peringkat tengah tingkat menengah. Cloud Flare. Mu Chen berkedip. Seni spiritual biasanya akan dibagi menjadi seni spiritual Gongfa, seni spiritual serangan dan seni spiritual pertahanan. Dan berbagai seni spiritual ini akan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tier Dewa, Tier Spiritual, Tier Umum. Selain itu, masing-masing tingkatan ini akan dibagi menjadi peringkat tinggi, menengah, dan rendah. Suar awan di depan matanya adalah seni spiritual Gongfa tingkat menengah tingkat umum. Mu Chen mengutak-atik naskah untuk sementara waktu sebelum menurunkannya. Jelas bahwa dia tertarik. Dia perlahan mengembara ke kedalaman ruangan. Sesekali mengambil gulungan, tetapi segera meletakkannya kembali. Mu Feng mengikuti di belakang Mu Chen perlahan, memungkinkannya untuk memilih salah satu seni spiritual di sini. Seni 100 Pedang Hundred. Peringkat tinggi tingkat umum. Book of Broken Mountains. Kamantier Hairang. Banyak seni spiritual memenuhi mata Mu Chen. Meskipun mayoritas dari mereka adalah tingkat umum, Mu Chen tahu bahwa seni spiritual ini akan menarik banyak orang jika mereka dibawa keluar. Koleksi Mu Feng bukanlah sesuatu yang biasa dalam alam spiritual utara. Setelah berkeliling sebentar, Mu Chen akhirnya mencapai kedalaman kamar batu. Namun, dia belum menemukan seni spiritual yang tepat untuknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap rak batu terakhir. 3 kotak jade terbuka ditampilkan di sana. Kamu cukup ambisius. Ayahmu mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 3 seni spiritual ini. Mu Feng melihat 3 kotak letih yang diatur Mu Chen dan tidak bisa menahan senyum. Mendengar ini, Mu Chen berjalan penasaran. Dia kemudian menghapus sebuah gulungan dari salah satu kotak letih. Naskahnya berkilau dan ada sedikit panas dari itu ketika dia menyentuhnya. Itu jelas bukan tier umum. Seni Dragon Blaze. Mu Chen memindai melalui naskah. Matanya mengeluarkan sedikit kejutan. Ini sebenarnya seni spiritual tingkat rendah spiritual. Dia memahami nilai seni spiritual tier spiritual.
Jika itu dibawa ke pelelangan, itu tidak bisa diperoleh kecuali mereka bersedia menghabiskan setidaknya 1 juta koin roh. Ya, aku juga berlatih di Dragon Blaze Art ini. Itu adalah sesuatu yang kudapat dari roh burung api. Mu Feng mengangguk saat dia berbicara. Mu Chen mengutak-atik naskah ini sejenak. Lalu dia mengeluarkan 2 gulungan lainnya. Salah satu gulungan disebut Gemetar Surga Taktik, dan gulungan lainnya disebut Animate Appraisal. Keduanya milik spiritual Tier Low Rang. Mu Chen tidak ingin melepaskan ketiga gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia memutuskan mana yang harus dia pilih. Apakah kamu sudah memilih? Ketiga seni spiritual ini setara satu sama lain. Anda dapat berlatih di salah satu dari mereka terlebih dahulu dan beralih jika Anda menemukan seni spiritual yang lebih cocok. Mu Feng berkata dengan senyum tipis. Mu Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Tangannya melayang di atas 3 gulungan. Pada akhirnya, itu mendarat di Animate Appraisal. Meskipun seni spiritual ini tidak khusus menyerang, itu memiliki efek yang cukup besar dalam membangun fondasi. Tangan Mu Chen ditangguhkan di atas Animate Appraisal, tetapi tepat ketika dia akan membuat pilihannya, hatinya tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, tatapannya melayang tanpa sadar ke arah bayangan 3 kotak letih. Dia memperhatikan bahwa ada naskah hitam yang tertutup debu. Apa ini? Mu Chen terkejut sesaat. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih naskah hitam. Dia menggulirnya dan hanya memperhatikan bahwa beberapa kata kabur melayang dari permukaan naskah yang kasar. Seni pagoda hebat. Mu Chen menatap 4 kata kabur. Matanya dipenuhi keraguan. Mengapa itu tidak menyebutkan pangkat seni spiritual? Mu Chen menatap bingung ke arah Mu Feng. Tapi dia terkejut. Pada saat ini, Mu Feng memiliki ekspresi yang kompleks saat dia menatap naskah hitam di tangannya. Itu adalah ekspresi yang penuh dengan kerinduan. Ayah, Mu Chen bertanya. Ia kemudian melambaikan naskah di tangannya. Apa seni spiritual ini? Kenapa itu tidak menyebutkan peringkat? Petik 2. Ini hanya seni spiritual biasa. Kamu harus memilih yang lain. Mu Feng menarik pandangannya dan berkata perlahan. Mu Chen sedikit mengernyit. Tangannya bermain-main dengan naskah hitam. Setelah keheningan singkat, dia tersenyum dan berkata, aku menginginkan ini. Tubuh Mu Feng bergetar. Dia menatap Mu Chen. Dia memperhatikan bahwa ada ekspresi keras kepala di dalam wajah bocah yang tidak bersalah itu. Apakah Anda benar-benar ingin memilih ini? Mu Feng bertanya setelah jeda. Mu Chen mengangguk dan berkata, saya tidak tahu mengapa. Tetapi saya merasa bahwa saya akan menyesal jika saya tidak memilih ini. Ayah, bagaimana kamu mendapatkan seni spiritual ini? Petik 2. Mu Feng memiliki tatapan yang rumit saat dia menatap naskah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan tertawa pahit. Lalu dengan suara yang hanya bisa didengarnya, dia bergumam, Jing, dia benar-benar putramu. Petik 2. Naskah itu ditinggalkan oleh ibumu. Agar akurat, dia meninggalkannya untukmu. Namun, dia juga menyebutkan bahwa saya harus membiarkannya menjadi debu jika Anda tidak memilihnya. Mu Feng dengan lembut berbicara. Bu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Dia menggumamkan kata yang tidak dikenal, namun menggetarkan hati. Dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya. Hanya ada sosok yang samar-samar, namun lembut di lubuk hatinya. Sejak dia mulai memahami banyak hal, dia tidak menanyakan tentang ibunya dari Mu Feng. Mu Feng juga tidak menyebutkannya. Seolah-olah ayah dan anak itu berusaha menghindari topik tentang seseorang yang penting bagi mereka. Mom masih hidup, kan? Di mana dia? Petik 2. Mu Chen memegang naskah dengan erat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menanyakan hal yang paling ingin dia ketahui. Ketika dia muda, dia telah mengukir banyak patung kayu. Patung-patung kayu itu persis sama, tetapi tidak ada wajah yang jelas pada mereka. Ini karena asal-usul patung kayu itu berasal dari sosok lembut di dalam hatinya. Setiap patung kayu itu memiliki jejak harapan dan kerinduan. Masalah tentang ibumu sangat rumit. Tidak membantu jika saya memberitahu Anda sekarang. Namun, jika Anda ingin mengetahuinya, maka Anda harus melatih ini. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu di dalamnya, Anda secara alami akan tahu.
Mu Feng diam untuk waktu yang lama dan dia akhirnya mengepalkan tangannya saat dia menatap Mu Chen. Apakah ibu pergi karena aku? Mu Chen tiba-tiba bertanya. Kamu adalah orang yang paling dia khawatirkan. Karena Anda, dia rela membuang segalanya. Petik 2. Mu Feng tidak memberikan jawaban langsung. Dia hanya menggosok kepala Mu Chen dan berkata dengan suara mencela diri sendiri. Itu semua karena ayahmu tidak memiliki kemampuan. Aku tidak bisa membiarkan ibumu tetap bersama denganmu. Petik 2. Aku sudah mencoba sebelumnya. Tapi, aku masih gagal. Maafkan saya. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang polos. Ayah, apakah Anda ingin bertemu ibu lagi? Aku ingin. Aku benar-benar ingin. Aku benar-benar ingin keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Mu Feng mengangkat kepalanya dan bergumam. Rasa kerinduan juga ada di dalamnya. Mu Chen mencengkeram tangannya dengan erat. Skrip hitam kasar memancarkan suhu hangat. Tak lama setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis ke arah Mu Feng. Aku akan memilih ini. Jangan khawatir ayah. Saya akan membantu Anda menyelesaikan apa yang telah Anda gagal. Jika Anda percaya pada saya, maka saya akan membiarkan keluarga kami bersatu kembali satu sama lain suatu hari nanti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Mu Feng menatap anak laki-laki itu dengan wajah polos, tapi matanya kokoh. Gelombang kepahitan berdesir muncul di dalam dadanya, menyebabkan matanya menjadi merah. Dia, lalu, mengangguk. Jing, putra kita tidak akan menjadi orang biasa.